warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Komang Surya hadir sama Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat, sebuah program yang menghadirkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan mudah dipahami bersama para tenaga kesehatan profesional dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Edisi hari ini di hari Kamis lembar kalender yang ke-6 Agustus 2026. Kebersamaan kita hingga tuntas satu interval ke depan pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Insan Madani, kasih sayang seorang ibu seringkali tidak membutuhkan banyak kata. Ia hadir dalam pelukan, doa yang tak pernah putus, dan juga dalam setiap tetes ASI yang diberikan dengan penuh cinta. ASI bukan sekedar makanan pertama bagi bayi, tapi juga awal dari ikatan emosional yang kuat, perlindungan terbaik dan berbagai penyakit, sekaligus investasi kesehatan yang manfaatnya dapat dirasakan hingga anak tumbuh dewasa. Nah, Insan Madani, semua itu akan kita bahas bersama narasumber di siang ini. Ada Ibu Jiana Kusuma MD Bidan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu Jian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bu ya? Ya, alhamdulillah sehat. Baik kabar. Meskipun cuaca panas ya, namun di sini sejuk begitu ya Bu ya. Oke, baik. Selamat duduk di kursi panas ini. Iya, agak oh gitu. Oke, baik. Temanya menarik, yakni ikatan cinta di setiap tetesnya, makna mendalam ASI inklusif. Nah, bagi Insan Madani yang ingin bertanya langsung nanti bisa sampaikan di 082339947707. Anda juga dapat menyaksikan siaran ini melalui live streaming di madani.com, YouTube-nya Madani Official, dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, Bu Jiana, mungkin langsung bisa dijelaskan kira-kira apa itu yang disebut dengan ASI inklusif itu ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar pecinta Madani. Oke, terima kasih Bung Komang. ASI eksklusif adalah pemberian ASI yang murni, hanya ASI saja yang diberikan kepada bayi tanpa tambahan apapun, minuman atau makanan misalnya. Nggak ditambah air, nggak ditambah susu formula, nggak ditambah bubur. Itu pada usia 0 sampai 6 bulan pertama. Oh gitu ya. Oke, itu namanya ASI eksklusif gitu ya. Betul. Oke, baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan kira-kira apa manfaat ASI yang bisa didapatkan oleh ibu dan juga bayi ya? Oke, terima kasih. ASI itu sangat banyak sekali manfaatnya, bermanfaat untuk ibu dan juga bayinya juga ya. Yang pertama untuk bayi, untuk mencegah bayi mengalami alergi. Kadang kan ada bayi yang habis lahir itu langsung dikasih susu formula, Bang. Nah, itu resiko alergi kepada bayinya. Misalnya dia merah-merah, dia ruam-ruam, gatel, diare gitu biasanya kalau susu formula. Kalau ASI dia tidak ada resiko alergi. Gitu, terus untuk meningkatkan kecerdasan bayi juga, Bang. Jadi pemberian ASI dapat meningkatkan perkembangan kognitif bayi. Terus melindungi bayi dari obesitas juga. Kadang kan ada susu yang gulanya tinggi, jadi bayinya resiko gemuk gitu ya. Oh, gemuk ya. Terus ASI juga mengandung antibodi yang bagus, jadi untuk imunitas bayinya lebih kuat, jadi bayi lebih jarang sakit. Terus otomatis angka kesakitan dan angka kematian bayi juga bisa ditekankan. Oh gitu ya. Itu hal yang bisa dilakukan. Nah, pendengar pecinta Madani, nanti kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Nah, ini kan juga ada Pekan Hari ASI gitu ya. Kira-kira kalau boleh tahu apa tema Pekan ASI sedunia pada tahun ini? Mungkin kalau boleh tahu bisa dijelaskan gitu. Oke. Ini kebetulan sekarang tanggal 6 Agustus itu diperingati sebagai Pekan ASI Sedunia ya. Jadi
nggak hanya sehari tapi satu pekan, satu minggu. pekan. Dari, Gitu ya. dari tanggal 1 sampai 7 Agustus. Nah, itu kenapa? Karena dengan sangat pentingnya ASI, makanya diadakan sampai sepekan itu untuk memperpanjang waktu promosi kesehatan. Terus ada juga diadakan seminar-seminar, webinar, pelatihan tentang ASI. Jadi dikasih waktu sepekan itu. Nah, temanya tahun ini menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat apa yang sudah berjalan. Oh gitu. Nggih. Luar biasa tema ini. Nah, Hari ASI Sedunia. Nah, kalau boleh tahu kira-kira tujuan Pekan ASI Sedunia ini apa? Mungkin kan ada sesuatu itu tentu ada tujuannya gitu. Ada maksud, ada tujuan gitu ya. Ya, betul. Nggih, tujuannya Pekan ASI Sedunia ini untuk menggerakkan kontribusi lintas sektor, mulai dari keluarga, fasilitas kesehatan, masyarakat, hingga regulasi pemerintah agar ibu bisa menyusui dengan sukses dan tanpa beban. Soalnya kan akhir-akhir ini banyak ibu yang menyusui, cuma waktu mulai kerja dia sudah lepas menyusui. Kenapa? Karena lingkungan kerja biasanya kan beban kerja yang berat, terus nggak ada pojok laktasi untuk pumping dan sebagainya. Akhirnya mereka lebih ke gampang enak aja langsung susu formula. Gitu biasanya. Ya benar ya. Oke, baik. Nah, pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, ini ada yang masuk, coba saya terima dari Zahra ya, menanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bidan, bayi saya baru lahir seminggu tetapi ASI saya belum keluar banyak. Apa yang harus saya lakukan agar produksi ASI cepat lancar ya? Kira-kira supaya apa ya, ASInya lancar, itu kira-kira apa yang bisa dilakukan? Begini ya Bu Raya. Memang 1 minggu pertama itu bayi ASInya itu memang belum lancar. Kenapa? Karena lambung bayi itu masih sebesar kelereng. Dia nggak butuh banyak, dia hanya butuh 5-7 mili ya Bung Bram ya. Jadi kenapa enggak lancar? Ya memang wallahu alam sudah dibuat kayak gitu fisiologisnya. Jadi ASI 1 minggu pertama itu lebih sedikit. Nanti biar banyak, dia pertama konsumsi yang bergizi, terus banyak minum air juga. Soalnya kan menyusui paling enggak ibu menyusui itu 3 sampai 3,5 liter per harinya. Terus banyak makan yang tinggi protein, misalnya susu almond gitu. Kuncinya semakin sering ASI dihisapkan, semakin sering dikenyotkan, nanti semakin lancar. Gitu ya. Oke. Nah, kadang orang kalau tidak keluar ASInya terus disuruh minum daun katu atau itu sebenarnya hanya mitos atau di dalam medis itu dibenarkan? Iya. Daun katu itu memang bisa memperlancar untuk ASInya bisa. Daun katu terus susu almond itu juga bisa membantu. Gitu ya. Oke, baik. Apalagi bagi mereka yang pemula biasanya itu tidak keluar terus tidak mau usaha begitu ya. Betul. Itu memang dari keluarga, dari mbah-mbahnya biasanya memang nenek-neneknya itu memang harus mensupport ya, lingkungan juga harus mensupport gimana biar ibunya itu nggak bingung, nggak stres. Soalnya stres juga mempengaruhi Bang. Stres bisa mempengaruhi ASInya juga bisa nggak lancar nanti. Jadi ibunya harus bahagia, nggak tertekan, harus enjoy, optimis kalau bisa mengasihi. Iya, jadi kalau memang ibu sedang melahirkan harus tetap enjoy, senang, jangan nggak usah mikir nanti biaya untuk kurban akikoh bingung, nggak punya uang, pusing, stres, akhirnya jadi ASInya mampet juga itu ya. Betul. Nggak usah mikir itu, biar nanti suami yang mikirkan. Iya betul. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya saya bacakan. Saya sering mendengar mitos bahwa ibu menyusui tidak boleh makan makanan tertentu. Apakah itu benar? Dan makanan apa yang justru dianjurkan untuk ibu menyusui? Oke. Kalau makanan yang dianjurkan itu tentunya makanan yang bergizi ya Bang ya. Makan ikan, telur, ayam, nggak usah tar apa aja boleh ya. Terus banyak sayur, banyak buah, banyak minum air putih. Yang tidak dianjurkan itu makanan atau minuman yang mengandung alkohol tentunya. Terus tinggi merkuri, biasanya ada ikan tongkol besar yang di perairan dalam itu kan
supaya merkurinya tinggi. Terus ikan hiu itu juga tidak. Terus minum atau makanan yang mengandung kafein. Kafeinnya tinggi, terlalu berlebih itu juga nanti bisa bayinya itu susah tidurnya, gelisah, nangis, rewel gitu. Sama makanan tentunya yang nggak sehat ya, yang banyak pengawetnya, banyak pewarnanya itu pokoknya intinya makanannya bergizi, banyak minum, sama itu boleh kalau mau pakai ASI booster itu juga boleh. Gitu ya. Oke, baik. Nah biasanya kalau apa ya, anak atau seorang ibu makan yang pedas terus anaknya biasanya mencet keluar seperti biji cabai itu benar apa enggak? Sebenarnya gini, kalau seperti biji cabai itu memang konsistensi BAB-nya bayi itu bisa, tapi memang nggak dianjurkan terlalu pedas ya, memang itu resiko bayinya nanti diare juga gitu. Tapi kan makanya dihindarilah yang terlalu pedas gitu, itu dihindari. Ya itu ya. Jadi tapi bukan yang bentuk cabenya itu BAB-nya itu bukan itu ya. Oke, baik. Terima kasih Anda yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat di edisi siar hari ini. Silakan yang lain masih kami nantikan di 082339947707. Itulah fasilitas yang kami sediakan dari ponsel 2634 ini. Saya terima. Bagaimana cara mengetahui bahwa bayi sudah mendapatkan ASI yang cukup meskipun kita tidak bisa mengukur jumlah ASI yang diminumnya ya. Kira-kira kalau bayi kita sudah cukup dapatkan ASI itu cara mengetahuinya seperti apa ini? Oke, gini. Jadi kita bisa tahu kalau ASInya ASInya cukup untuk bayi itu yang pertama bayinya melepas sendiri. Melepas sendiri. Jadi dari kenyataannya itu dia melepas sendiri. Terus kadang kan tertidur, terus dia rileks, badannya itu rileks, enggak yang tegang kaku gitu, enggak. Terus bisa juga berat badan bayinya naik. Terus ada lagi bayi itu kan minimal BAK itu setiap 4 jam. Jadi kalau bayinya sehari semalam itu sudah BAK lebih dari 6 itu sudah cukup. Oh cukup itu ya tandanya itu ya. Oke, baik, itu untuk mengukur tanda bahwa bayi sudah cukup mendapatkan ASI ya. Berarti kalau kurang BAK dari 4 kali itu berarti belum cukup itu. Iya, beresiko dia kurang cairannya, akhirnya takutnya dehidrasi, terus badannya demam dan sebagainya. Ya, berarti kalau bayi biasanya masih nangis, rewel terus itu berarti kurang tandanya. Gini, nangis atau rewel itu kan bahasa bayi. Jadi bayi kan biasanya cuma nangis ya. Gitu ya. Mungkin kalau sudah tercukupi, maksudnya dia sudah minum ASI kok rewel misalnya setengah jam nangis lagi itu kan memang bayi itu lambungnya kan masih kecil tadi, yang diproses otomatis kayak yang dimasuk ke lambung kan juga kecil, jadi prosesnya juga lebih cepat gitu, makanya dia nangis lagi gitu. Kalau nggak dari ASI mungkin dia nggak nyaman dari suhu ruangan terlalu panas atau terlalu dingin, dia kan juga nangis. Apa mungkin nggak nyaman dari pampesnya, popoknya, bisa jadi. Atau mungkin dia memang pengen deket sama mamanya, jadi pengen digendong atau dipeluk mamanya, itu bisa membuat dia nyaman. Iya. Apakah memang ada teknik-teknis atau cara menyusui yang benar begitu ya dalam ilmu medis begitu? Enggak, ada. Gitu ya. Ada. Jadi posisi menyusui dan teknik perlekatan antara mulut dan puting ke ibu itu memang sangat mempengaruhi keberhasilan. Soalnya kalau penempelannya nggak pas itu juga ibunya resiko putingnya lecet. Jadi kita harus atur posisi bayi sama posisi ibu itu dari kepala, leher, punggung itu harus sejajar. Harus sejajar. Terus tangan ibu itu harus menumpu penuh. Jadi kadang kan ada yang diganjel bantal. Ganjel bantal itu untuk membantu aja, nggak dari bantalnya itu. Terus sama kalau itu dagunya itu harus menempel ke dada ibu, jadi biar hidungnya bisa bernafas nggak ketutup sama dada ibu itu. Terus untuk dari perlekatannya diusahakan kalau mau menyusui bayi posisi mulutnya itu harus
membuka penuh, harus mangapol istilahnya ya. Gitu ya, Terus bibirnya itu kayak agak endower, jadi sama yang puting itu nggak cuma putingnya aja, jadi sama areola hitam-hitamnya itu harus masuk semua. Kalau perlekatannya benar, nanti nyusunya juga bisa maksimal. Oh gitu ya. Itu mungkin teknik atau cara menyusui yang benar ya. Nah, bagaimana biasanya kalau ada bayi itu disusui terus sering menggigit puting ibunya sehingga bisa luka. Nah, ini tandanya apa, masih kurangnya ASI yang keluar atau bagaimana sebenarnya? Ya, memang biasanya kalau bayi itu menggigit itu kayak dia mau tumbuh gigi itu bisa jadi. Tumbuh gigi. Karena gitu ya. Jadi dia kan giginya agak gatal biasanya katanya, agak gatal. Jadi dia memang dibuat kayak mainan menggigit gitu. Oke gitu ya. Oh, berarti itu sudah terjadi secara alami begitu. Iya. Kalau usah diceples sih malah. Iya, oke baik. Ini kalau yang gigit Mas Agus bisa diceples itu. Oke baik. Pertanyaan berikutnya ini saya terima ya. Untuk para ibu yang memiliki bayi kembar, apakah ASI tetap bisa mencukupi kebutuhan kedua bayi? Apa tip agar proses menyusui tetap optimal? Biasanya kan ada juga ibu yang bayinya kembar. Apakah cukup gitu puting seorang ibu diserap oleh dua anak ini? Oh iya. Gini, kalau selama bayinya itu bayi sehat ya, Bung ya. Bayi sehat itu berat badannya normal di atas 2,5 sampai 4 kilo. Kalau bayinya terlalu rendah berat badannya terlalu gemuk, itu biasanya sama dokter itu dicek gula darahnya. Kalau gula darahnya normal, dianjurkan ASI saja, nggak perlu susu formula. Tetap mencukupi, Bung, jadi bisa nyusui bareng kanan kiri itu bisa. Bisa ya? Iya, bisa. Kanan kiri bareng bisa atau gantian bisa. ASI itu nggak bisa habis, itu nggak bisa. Semakin sering dia dikenyot, dikeluar, itu prosesnya juga semakin banyak. Gitu ya. Jangan malah diirit ya, khawatir nanti satu cukup itu ya. Oke, ternyata dua-duanya tetap bisa mencukupi gitu ya. Oke, nah tadi pertanyaan terkait mungkin adakah tip agar proses menyusunya tetap optimal itu? Ada tipnya gitu. Ya, tipnya itu tadi ya, posisinya yang benar, terus konsumsi makanan ibunya otomatis untuk dua bayi ya harus lebih banyak ya, Bung ya, harus lebih banyak. Terus minumnya juga harus lebih banyak. Jangan soalnya kan disedot dua itu tadi ya. Jangan malah tarak. Kalau orang dulu disuruh tarak betul. Nggak boleh jalan disuruh tetap di atas amben itu ya. Orang dulu ya itu sebenarnya tidak dibenarkan gitu ya. Dalam medis tidak ada kaitannya gitu ya. Itu harus justru mobilisasi ibu itu harus diperlukan. Gitu ya. Oke baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda masih bersama dengan bincang-bincang sehat di kesempatan hari ini. Nah, silakan masih kami undang di 0823 399 4707. Nah, Mbak Giana atau Bu Giana mungkin bisa dijelaskan ya, mengapa dukungan lingkungan kerja ini sangat ditekankan pada tahun ini ya untuk tetap menyusui ini? Gini, ibu bekerja itu banyak yang selama hamil, selama cuti itu biasanya dia menyusui ASI full ya. Terus setelah mulai bekerja dia akhirnya lepas ASI, akhirnya dibuat susu formula. Kenapa? Karena kadang di tempat kerja nggak ada ruang laktasi untuk pumping, untuk dia istirahat, beban kerja yang besar, itu makanya harus sama pemerintah ditekankan dikasih pojok laktasi kan, seperti rumah sakit, mal-mal itu kan sekarang sudah mulai ada pojok laktasi. Oh gitu ya. Oke, baik. Di rumah sakit juga ada. Di rumah sakit Asia ada? Ada itu disediakan ya. Oke, baik. Oke, terima kasih. Di YouTube-nya ada Nuril Rohmatin ya. Masya Allah, Bu Bidan ilmunya luar biasa. Terima kasih. Kemudian ada Mahardika ya, adikku kembar cukup dikasih ASI selama 2 tahun sama ibu tanpa susu formula. Alhamdulillah sehat dan pertumbuhannya normal itu ya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Anda yang sudah menginformasikan juga punya adik kembar ternyata bisa disusui ibunya 2 tahun tanpa susu formula ya. Oke, dari dulu formula gitu ya. Gunakan dulu ASI gitu ya. Oke, baik.
Nah, kira-kira mungkin bisa dijelaskan apa saja ya mitos menyusui yang diluruskan pada kampanye 2026 ini? Oke, mitos pertama itu besarnya payudara mempengaruhi jumlah ASI yang dihasilkan. Itu salah. Faktanya besar kecilnya payudara itu besarnya itu dari berapa banyak jaringan lemak yang ada di situ gitu. Jadi ASI walaupun payudaranya kecil bisa menghasilkan susu ASI yang banyak juga. Itu kan tergantung sama jumlah kelenjar susu yang ada di dalamnya. Jadi itu nggak mempengaruhi besar kecilnya itu ya. Terus mitos selanjutnya yaitu nutrisi ASI jika bayinya di atas 1 tahun itu dulu kata orang-orang gak ada gizinya gitu ya, tinggal air saja. Itu salah. Sebenarnya ASI di usia bayi 1 sampai 2 tahun pun gizinya masih bagus, antibodinya juga masih bagus. Cuma perlu ditambah MPASI, Bung. Jadi untuk proses tumbuh kembang bayi anaknya kan sudah mulai aktif, mulai jalan dan sebagainya, harus ditambah nutrisinya. Terus mitos selanjutnya kalau ASI perah itu nggak bisa jadi ASI eksklusif gitu, itu salah. Yang penting selama yang disusukan ke bayi itu adalah ASI, itu bisa disebut ASI eksklusif juga. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih juga. Ini ada di nomor saya ada Kang Udik mau tanya, anak baru umur 8 bulan. Si ibunya sudah ada isinya atau mengandung lagi. Si anak yang umur 8 bulan perlu disusui atau disapai gitu ya. Terus pengaruh dengan yang dikandungnya yang baru 2 bulan itu bagaimana? Apa tetap masih disusui juga yang umur 8 bulan ini ya? Oke. Anaknya baru 8 bulan tapi sudah ibunya sudah ngandung lagi. Apakah perlu disapai atau tetap disusui begitu ya? Gini, kondisi tiap ibu beda-beda ya, Bung ya. Ada yang walaupun masih menyusui dia nggak ada masalah, dia nggak ada kontraksi dan sebagainya, itu kadang ya sampai bayinya lahir ya dia tetap menyusui, nggak apa-apa. Terus tapi kadang ada yang kalau menyusui dia kontraksi, dia kan dengan hisapan itu akhirnya perutnya si kehamilannya itu kontraksi, akhirnya itu sebaiknya dihentikan gitu. Jadi menyusuinya disapai aja. Tapi kalau ibunya nggak ada masalah, nggak habis disusu, nggak kontraksi dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Tetap jalan gitu ya. Nanti adiknya lahir sudah baru disapai. Kadang ada juga yang ngiri sama adiknya itu yang nyusu kakaknya juga. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi Kang Udik jawabannya sudah disampaikan oleh Bu Bidan Jiana ya dari Rumah Sakit Aisyah. Silakan masih kami nantikan di 082339947707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda juga. Terima kasih nih Mas Anto di Sido Bandung lagi nyimak itu ya. Oke, yang lain masih kami nantikan di 082339947707 dari 3585. Oke, baik, saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bidan, saya seorang ibu baru gitu ya. Bayi saya sering tertidur saat menyusui. Apakah itu normal atau sebaiknya bayi dibangunkan agar kebutuhan ASINya tetap tercukupi? Baru saja ngembut puting ibunya sudah tertidur. Memang gitu. Kadang tadi kan sudah saya jelaskan kalau bayi sudah dilepas kenyataannya, hisapannya itu dia sudah tercukupi gitu. Jadi walaupun sebentar kalau dia sudah dilepas ya sudah nggak perlu dibangunkan. Nanti dia akan bangun sendiri, akan ngenyot lagi sendiri gitu. Gitu ya. Oke. Kadang ini yang dikhawatirkan tadi mimiknya belum, baru sebentar sudah tertidur ya, itu nanti gitu dia ya. Bangun lagi nanti mimik lagi begitu ya. Ya kadang kan memang dia mau cuma dekat sama mamanya itu juga bisa. Gitu ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan berikutnya nih saya bacakan. Saya mendengar ada ibu yang merasa ASINya tidak keluar karena stres atau kurang istirahat. Benarkah kondisi psikologis sangat mempengaruhi produksi ASI?
apa tip mengatasinya ya? Nggak usah mikir kebutuhan dulu, nggak usah Iya, mikir utang betul. dulu atau Kadang memang ASI itu bisa seret karena ibunya stres, ibunya makanya keluarga suami itu harus mendukung proses mengasihi, yaitu jangan sampai ibu terlalu lelah, maksudnya kegiatan di rumah itu harus ada yang bantu, ya memang sangat berpengaruh. Dan nanti biasanya tipsnya itu biar nggak macet, nggak seret, itu bisa dengan pijat laktasi namanya. pijat laktasi. Iya. Jadi itu ya, jadi nggak usah stres gitu ya, Iya. enjoy saja Enjoy, begitu. jangan terlalu capek meskipun mungkin sebenarnya juga ada tekanan masalah ini yang dikhawatirkan, melahirkan suaminya kawin lagi, itu malah tambah stres. Ya, Oke, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Oke, baik, silakan pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, masih kami nantikan di 0823 3994 7707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat di edisi siar hari ini ya. Oke, Bu Giana, kalau boleh tahu kira-kira apa saja ya faktor yang paling mempengaruhi kelancaran produksi ASI ini, kira-kira apa ya? Oh iya, faktornya yang pertama yaitu ibunya jangan stres, jangan stres, jangan terlalu capek. Terus nutrisi ibunya juga mempengaruhi. Terus support dari keluarga juga sangat mempengaruhi. Nutrisi sama rehidrasi cairannya juga sangat mempengaruhi. Dan tentunya semakin sering dikenyotkan itu nanti semakin cepat lancar. Gitu ya. Kira-kira seberapa penting ya peran ayah dan keluarga ini dalam keberhasilan menyusui si bayi ini ya? Oh iya, sangat mempengaruhi ya. Jadi kalau kadang kan ada suami yang sibuk dengan habis kerja, pulang kerja capek ya sudah main HP gitu. Sedangkan istri dari pagi sampai siang sampai sore itu dia ngurusin bayinya sendiri, terus ngurusi rumah tangga sendiri, itu juga akhirnya dia stres, kelelahan. Dan kan waktu menyusui juga berkurang ya kalau bayinya ditinggal-tinggal sama kegiatan sama kerjaan gitu. Terus kakek neneknya juga sangat membantu, misalnya kalau bayinya nangis dan sebagainya tetap langsung dikasihkan ke ibunya. Kadang ada yang kamu dan istirahat, jangan banyak gerak, bayinya digendong sama neneknya. Itu juga sangat mempengaruhi. Iya, oke, baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, jangan kemana-mana, tentu masih bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Di edisi siar hari ini kita akan break dulu, tetap di program siar Bincang-Bincang Sehat. Pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Tokomar 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Ini sudah hadir bersama kita ya, Ibu Giana dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, nih bidan ya, di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Oke, baik, di 082339947707 fasilitas yang kami sediakan saya terima dari Maptuka ZA ya. Ini menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bidan, apakah ibu yang melahirkan melalui operasi sesar ya tetap bisa memberikan ASI inklusif sejak hari pertama? Bisa enggak ini ya? Bisa banget ya. Jadi kalau bayinya sehat, tidak ada masalah apapun, misalnya gula darahnya normal, terus bayinya juga pernafasannya normal, tidak asfiksi, tidak biru dan sebagainya, bayi itu bisa langsung di IMD di dalam ruang operasi itu juga. Ya, IMD itu inisiasi menyusu dini. Jadi jadi kontak antara bayi dan ibu di dadanya ibu, kontak kulit skin to skin itu untuk merangsang bayi untuk mencari putingnya si ibu itu. Jadi kadang ada yang sudah langsung berhasil ngenyot, ada yang masih belum, masih belajar, itu biasa normal. Terus kalau bayinya biasanya kan habis sesar, habis IMD dibawa ke ruang neonatus, dibawa ke ruang bayi, nanti diobservasi 6 sampai 8 jam. Kalau
bayinya sudah stabil, dirawat gabung langsung sama ibunya. Jadi bisa langsung menyusu ke ibunya gitu. Gitu ya. Nggih. Jangan nanti karena ibunya habis operasi terus ngesakno ibuke. Enggak, kita Enggak itu ya. kalau bayinya stabil itu langsung dirawat gabung. Gitu Nggih. ya. Apalagi Oke, baik. kalau SC yang ERAX itu kan pemulihan ibunya lebih cepat, Lebih itu juga cepat. lebih cepat dirawat gabung. Oh Nggih. gitu ya. Oke baik, saya lanjutkan untuk pertanyaannya. Anak keponakan saya berusia 2 bulan dan sering gumoh setelah menyusui. Apakah itu normal atau ada yang perlu diwaspadai? Gumoh itu normal apa enggak ini? Gumoh itu biasanya habis minum langsung ditidurkan. Nah, jadi kalau habis minum ASI itu diusahakan bayinya disendawakan dulu. Jadi kepalanya ditaruh di dada ibu gini, dipupuk punggungnya itu sampai sendawa. Itu bisa langsung ditidurkan gitu. Jadi jangan sambil menyusui sambil tiduran, itu juga resiko gumoh. Terus bayi langsung habis minum kenyang langsung ditidurkan, itu juga resiko. Jadi habis menyusui jangan langsung ditidurkan, disendawakan dulu atau digendong dulu gitu, biar nggak gampang gumoh. Biasanya kan bayi itu sering ngenyot, terus kalau asinya sudah banyak kan dia kepenuhan, akhirnya gumoh itu. Gitu ya. Gitu nggih. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Wah, ini ada Oke, dibandingkan susu formula dengan segala gizi dan variannya yang ada, kenapa ASI kok tetap normal nomor 1 gitu ya? Ini sudah kenal nih. Itu kenal itu saya yang itu. Iya. Dibandingkan susu formula, susu ASI tetap nomor 1. Kenapa? Karena ada yang namanya antibodi yang terkandung di dalamnya. Iya. Antibodi itu tidak didapat di susu formula manapun, walaupun harganya mahal sekalipun itu tidak ada. Tidak ada. Gitu. Nah, antibodi itu gunanya untuk agar bayi imunnya lebih kuat. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih dari 7358 ini rahasia ini. Oke, baik. Oke, ini saya terima. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri dari Balen. Ingin bertanya ini. Saya ibu bekerja. Bagaimana cara menjaga produksi ASI tetap lancar meskipun harus beraktivitas di luar rumah? Gitu. Caranya gini. Ibu yang bekerja. Jadi ibu waktu posisi masih cuti, dia kalau habis minumi ASI-nya misalnya kanan kiri gitu ya. Kalau ini masih tegang kan, habis menyusui biasanya kan sudah kendor, sudah enak kan gitu. Kalau dia masih merasa tegang, dipompa. Ya, dipompa, disimpan di plastik ASI, terus disimpan di freezer gitu. Terus kalau bayinya sudah tidur misalnya 1 jam lagi dipompa lagi bisa. Dipompa lagi, istilahnya nyetok ASI gitu, Bung. Nyetok ASI nanti bisa disimpan di freezer. Terus kalau mau lebih banyak lagi itu pompa malam. Jadi bayinya tidur, ibunya bangun pompa, itu bisa banyak produksinya, soalnya ASI produksi banjar-banjarnya banyak-banyaknya itu pas malam. Pas malam itu ya. Kira-kira bayi ngenyot terus pas malam. Kira-kira lama penyimpanan ASI di kulkas itu sampai berapa hari atau berapa minggu gitu? Beda-beda ya Bung ya. Kalau di suhu ruangan sekitar 25 Celcius itu 4 sampai 6 jam. Kalau setelah itu rusak ya. Kalau kulkas yang di bawah di chiller itu tahannya 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari. Kalau di freezer kulkas yang 1 pintu itu tahannya sampai 2 minggu. Kenapa? Soalnya kan freezernya itu kan lebih hangat daripada yang 2 pintu. Terus sering dibuka-buka, jadi dia nggak tahan lama kalau yang freezernya kalau yang kulkasnya 1 pintu. Terus yang lebih tahan lama itu yang kulkasnya 2 pintu itu bisa tahan 3 sampai 6 bulan. Wah, itu ya. Oke, ternyata stoknya ASI bisa cukup begitu ya sampai 6 bulan. Walaupun ibu bekerja tetap cukup. Iya, oke, bisa masih tetap menyusui susu ibunya begitu ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya begini, Bu. Benarkah kondisi stres, wah ini sama, mungkin baru ikut ya. Benarkah kondisi stres atau kelelahan bisa menyebabkan produksi ASI berkurang? Apa solusi yang bisa dilakukan ya? Oke, ini mungkin tapi ini
mungkin baru mengikuti. Perlu dijelaskan lagi gitu ya. Jadi memang sangat berpengaruh ke kondisi ibu yang stres atau kelelahan itu sangat berpengaruh. Cara mengatasinya gimana? Ya dikurangi stresnya, dikurangi beban kerjanya biar nggak terlalu lelah. Tetap support keluarga sama suami itu yang terpenting gitu ya. Terus untuk ya itu solusinya itu. Dan makan minumnya juga harus yang banyak itu ya. ASI yang disimpan di freezer tadi, kira-kira tanda ASI itu basi itu apa tanda-tandanya? Tanda-tanda basi itu ASI-nya menggumpal. Jadi menggumpal, ada cairannya di bawah, terus ada lemaknya yang menggumpal, terus kadang ada kayak lendir-lendirnya gitu. Terus dari baunya itu kayak bau masam tengik gitu. Gitu ya. Terus dari rasa juga asam tentunya. Itu tandanya sudah tidak boleh diminumkan gitu bisa ya. Diminumkan. Iya. Tentu kalau diminumkan dipaksa berarti bisa menjadi keracunan atau mungkin kemungkinan juga diare juga bayinya. Diare gitu ya. Oke, baik. Mungkin bagi pemula perlu untuk diulangi lagi kira-kira posisi apa menyusui yang benar tadi. Mungkin kan ada baru pendengar kita yang baru gabung gitu ya. Kebetulan baru melahirkan ini ya. Posisi yang benar seperti apa tadi? Oke. Posisi menyusui yang benar yaitu dibenarkan dulu posisi bayi sama ibunya ya. Yang pertama posisi 1 garis lurus antara kepala, leher sama badan. Terus wajah bayi juga menghadap penuh ke payudara ibu, terus kontak perut sama perut bayi juga harus berhadapan. Ya, terus didekap erat sama ditopang sama satu tangannya ibunya ini ditopang penuh. Kalau perlekatannya harus sebelum menyusui itu harus bayinya mangap betul, jadi bisa langsung menyusu. Terus bibirnya juga kayak doer gitu, jadi bisa masuk plek sama kalau ada suara cerup-cerup itu malah nggak bagus, Bung, itu gitu ya? Dia posisinya perlekatannya nggak bagus, nanti resiko lecet. Iya. Oke, kira-kira sampai usia berapa anak ini harus mendapatkan atau bayi ini harus mendapatkan ASI itu kira-kira maksimalnya sampai berapa tahun nanti? Yang dianjurkan kan ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan tadi. Dilanjut 2 sampai 3 tahun itu masih enggak apa-apa. Gitu soalnya kan nutrisinya juga masih bagus, di atas 2 tahun lebih pun itu enggak apa-apa. Nanti tapi tetap dengan didampingi sama MPASI itu tadi. Nah, jadi anak bisa belajar makan, nutrisinya juga tercukupi. Maksudnya MPASI itu apa? MPASI itu makan pendamping ASI. Oh, makan pendamping ASI maksudnya. Iya, makan pendamping ASI kayak kan bertahap, ada bubur halus, terus bubur saring, nasi tim, belajar nasi gitu, ada ya. Tahapannya juga nggih. Kira-kira apakah bayi yang diberi ASI ini memiliki daya tahan tubuh lebih baik dibanding bayi yang tidak mendapatkan ASI ya, atau menggunakan ASI apa susu formula gitu ya? Iya, tetap lebih kuat imunnya sama ASI karena ASI tadi itu ada antibodinya tadi itu ya, untuk imunnya biar lebih kuat juga. Kira-kira kapan ya seorang ibu ini perlu berkonsultasi ke tenaga kesehatan jika kesulitan dalam menyusui ini? Oke, bisa segera di rumah sakit kita juga ada namanya konselor ASI, Bung. Jadi ibu habis melahirkan itu nanti ada jadwalnya konselor ASI itu, tapi untuk yang kelas VIP dan sebagainya atau yang pasien umum yang minta konselor ASI. Terus nanti bisa diajari caranya posisi menyusui, terus cara penyimpanan ASI, terus pijat laktasi itu nanti diajari. Kapan? Yaitu kalau ibunya dirasa diajari sama maksudnya orang terdekat dia nggak bisa, terus dia stres, panik, bingung, nggak bisa menyusui, bisa langsung konsultasi ke konselor ASI. Gitu ya. Okay. Di rumah sakit Aisyah ada ya? Ada. Gitu kita ya? punya konselor ASI. Itu setiap hari atau di hari-hari tertentu begitu untuk bisa menerima dong? Setiap hari ada. Jadi kita nanti dari ruang bersalin menghubung, kalau dia butuh konselor ASI kita menghubungi sama konselor ASI, nanti dokternya datang untuk ngasih konsultasi itu. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, Ibu Jana mungkin bisa disampaikan ya, mengapa ya ASI ini sering disebut sebagai hadiah pertama dan terbaik dari seorang ibu ini? Iya benar, saya setuju. ASI itu memang makanan terbaik yang didapat bayi dari ibunya. Dia hadiah, kenapa? Karena komposisi ASI yang sangat
bagus ya, mulai dari AA, DHA, omega 6, omega 3 itu yang bagus untuk perkembangan otak, laktose untuk pencernaan, protein untuk tumbuh kembang, mineral dan sebagainya. Itu dengan dia minum ASI otomatis nanti imunnya lebih kuat, kecerdasannya lebih bagus, bondingnya sama ibu, ikatan batinnya juga lebih bagus. Nanti kedepannya kalau anak nggak gampang sakit, jadi dia otomatis kedepannya kehidupannya juga lebih bagus kan gitu. Masa depannya juga lebih bagus kan ya tentunya. Oke, baik pendengar pecinta Madani dimanapun Anda. Oke Bu, mungkin sebelum kita akhiri ya perjumpaan kita di Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah ini, kira-kira pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para calon ibu agar siap memberikan ASI sejak hari pertama kelahirannya itu ya? Iya, sekarang banyak ya Bung ya di media sosial, di Facebook, di YouTube, Instagram itu banyak tentang ASI ya, promosi kesehatan tentang ASI itu banyak sekali. Jadi ibu hamil, posisi sudah hamil itu bisa belajar dulu istilahnya, bisa baca-baca, searching. Kalau ibu bekerja itu apa yang harus disiapkan, misalnya pompa, cooler bag dan sebagainya. Tetap harus semangat, ASI saja kita pasti bisa, karena ASI yang paling baik untuk bayi. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, hampir 1 jam kebersamaan kita di program Siar Bincang-Bincang Sehat hari ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita, Ibu Jiana Kusuma, MD Bidan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, atas ilmu dan edukasi yang sangat bermanfaat mengenai ikatan cinta di setiap tetesnya. Makna mendalam ASI inklusif begitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, semoga perbincangan kita hari ini semakin menguatkan keyakinan kita bahwa setiap tetes ASI bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi, tapi juga menjadi wujud kasih sayang, perlindungan dan harapan terbaik bagi tumbuh kembang buah hati kita. Terima kasih juga kepada seluruh insan Madani yang telah mengikuti siaran ini dan berpartisipasi melalui WhatsApp kami di 0823 3994 7707. Bagi Anda yang belum sempat mengikuti dari awal, jangan khawatir, saksikan kembali ya melalui live streaming madani.com, YouTube-nya Madani Official dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Saya Bang Surya beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, sayangi keluarga dan terus tebarkan manfaat untuk sesama. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.